Jalan-jalan ke Pulau Jawa, jangan lupa ke Sumatera. Kalau gagal jangan kecewa, kalau berhasil tak perlu bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Ini aku awali dengan ngebilasin pakaian dan sedikit informasi ya teman-teman. Aku itu upload video dalam sehari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman, kalau misalnya video aku ini aku upload di YouTube dan juga di Facebook aku ya. Dan fanpage Facebook aku itu adalah Bunda Twin Rumah Kayu. Jadi biasanya aku itu kalau misalnya aku upload di YouTube, kadang aku suka upload juga di fanpage aku. Cuman memang kadang itu nggak selalu aku upload di fanpage ya, tapi yang selalu aku upload itu di Facebook. Nah kalau misalnya video aku ini tuh diupload oleh akun selain Bunda Twin Rumah Kayu, berarti itu adalah akun palsu ya teman-teman. Karena memang ada yang mencuri video aku dan mengatasnamakan aku. Jadi kalian jangan sampai tertipu ya, akun fanpage aku itu namanya Bunda Twin Rumah Kayu. Nah teman-teman, setelah tadi aku tuh lagi keringin pakaian, aku tuh mau sambil buat beresin kamar ya teman-teman. Sebenarnya kalau kamar ini kayak nggak ada ya teman-teman rapinya. Palingan rapinya ini sebentar aja, pas habis aku beresin kayak gini ya rapinya itu sebentar doang gitu. Nanti kalau misalnya aku udah tinggal kamar ini, aku pergi beraktivitas yang lain, ya kamar ini bakalan berantakan lagi gitu. Pasti diacak-acak lagi sama anak-anak. Tapi setidaknya aku selalu bersihin ya teman-teman kamar ini. Kalau misalnya aku nggak bisa pagi, ya palingan agak siangan gitu. Pokoknya setiap hari sih pasti ngebersihin kamar. Terkadang ya teman-teman, buat ngebersihin kamar aja itu bisa beberapa kali dalam sehari ya teman-teman. Jadi ya karena kan rumah aku ini kan mudah berpasir ya teman-teman. Jadinya kayak kamar atau kasur aku ini tuh pasti jadi lebih mudah berpasir juga. Makanya itu kalau misalnya udah mulai berpasir ya aku bakal bersihin gitu ya teman-teman, walaupun cuma sekedar disapu-sapu pakai sapu lidi aja sedikit. Nah, di sini tuh anak-anak itu kalau misalnya pas aku beresin kamar itu pasti mereka itu excited ya teman-teman, dan pengen ikutan bantu ya, bantu ngerecokin, tapi ya nggak apa-apa. Sekalian ngajarin mereka juga ya kalau bersih-bersih kamar tuh kayak gini gitu. Nah, alhamdulillah ini udah lumayan bersih lah ya teman-teman ya, walaupun nggak rapi-rapi banget, tapi ya udah syukurlah ini tuh udah lumayan bersih. Sekarang aku mau lanjutin lagi buat ngejemurin pakaian yang udah aku keringkan tadi. Aku tuh kalau misalnya nyuci pakaian atau beraktivitas-aktivitas yang lain-lain itu nggak semuanya itu harus pagi-pagi banget, semuanya itu harus beres ya, enggak ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku itu ya teman-teman, yang namanya aktivitas ini tuh tergantung keadaan gitu ya. Apalagi kadang di pagi-pagi gitu ya teman-teman, aku tuh ngusahain buat ngedit dulu, buat ngedabing dulu kayak gitu kan. Jadi kadang udah agak siangan baru aku pegang kerjaan-kerjaan aku yang lain. Pokoknya aku mendahulukan kerjaan-kerjaan mana yang memang harus didahulukan gitu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, walaupun kerjaan ibu rumah tangga itu banyak, nggak ada habisnya, terkadang melelahkan, tapi aku benar-benar menikmati sih teman-teman. Jadinya aku tuh kayak lebih berasa produktif di rumah gitu ya. Dan juga aku lebih ngerasa gitu ya, waktu aku itu kayak benar-benar lebih berharga dan lebih apa ya, kayak lebih bermanfaat gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian itu yang sekarang ini tuh belum ngonten dan mungkin pengen ngonten gitu ya, boleh kalian itu langsung coba aja dulu dan mulai aja dulu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian nggak mulai, kalian nggak akan pernah tahu rasanya gimana. Jangan kalian itu mikirkan, oh ntar itu ribet nggak ya gitu ya. Karena menurut yang aku pernah baca ya teman-teman, orang pemalas hanya akan selalu mencari alasan. Jadi kalau misalnya kalian itu hanya selalu nyari alasan mulu gitu ya teman-teman, berarti sebenarnya kalian itu nggak mau, nggak niat di situ gitu. Kalau misalnya kalian itu pengen benar serius di situ, pasti kalian tuh nggak akan terlalu banyak mencari alasan, pasti kalian bakal ngusahain gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu pengen sukses nih ya teman-teman, jangan kebanyakan mencari alasan, itu sih menurut aku. Jika misalnya kalian bilang ya bunda mah enak begini, nggak ada teman-teman yang semuanya itu kerjaan itu enak gitu ya. Kayak semua konten kreator itu pasti punya rintangannya masing-masing gitu teman-teman, aku tuh yakin gitu ya. Tapi setiap konten kreator itu pasti dia juga punya cara gitu ya, gimana caranya agar rintangan itu benar-benar bisa dia lewati. Kayak aku ya teman-teman, aku sih nggak bilang, aku nggak muji diri aku nggak ngerasa aku ini udah hebat banget, enggak ya teman-teman. Terkadang itu
Aku tuh juga bukan yang nggak kewalahan teman-teman, apalagi aku punya anak kembar gitu ya, terus juga aku harus ngurus rumah, masak semuanya gitu. Belum lagi harus ngajarin ngedit gitu ya, belum lagi harus harus bikin video gitu teman-teman. Dan itu kadang aku sampai malam gitu aku nggak tidur gitu. Bahkan aku tuh kalau tidur itu tuh ya teman-teman jarang banget yang di bawah jam 12, keseringan itu jam 12-an itu baru aku tidur. Karena ya gitu teman-teman, aku ngajarin ngedit video gitu ya, atau misalnya aku tuh bikin thumbnail atau segala-segala macamnya itu yang aku kejar-kejar gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu pengen sukses, pasti ada yang kita korbankan, misalnya kayak waktu istirahat gitu ya. Nah jadi kalau misalnya aku itu tidurnya udah kemalaman gitu ya, terus aku masih ngantuk, ya besok siang aku tidur kayak gitu. Tapi setidaknya aku itu udah ada video yang udah aman, jadi aku tuh tidurnya juga nyaman gitu teman-teman. Karena aku tuh orangnya lain ya teman-teman, kalau misalnya gitu ya videoku tuh belum aku edit, belum belum beres gitu ya, terus aku bawa leha-leha, aku bawa nyantai-nyantai, itu malah aku jadi nggak bakalan bisa tidur, aku pasti bakalan kepikiran gitu loh teman-teman. Makanya aku kalau misalnya mau istirahat, aku usahain dulu videoku itu udah ready, udah siap tayang gitu ya. Nah disitulah baru aku bakalan tenang tidurnya. Oke deh teman-teman, lanjut lagi. Di sini aku juga mau beresin cucian piring aku ke lemari piring ya teman-teman, biar kayak lebih lega gitu ya untuk dapur aku. Karena memang kalau misalnya cucian piring itu menumpuk itu ya teman-teman, kayak misalnya cucian piring ini kan udah aku cuci gitu ya, tapi belum aku susun ke lemari piring. Itu kalau kita pas ke dapur itu kayak berasa dapur itu sumpek gitu loh. Ya walaupun cuman di dalam baskom kayak gini doang, tapi beneran teman-teman kalau nggak kita beresin itu bakalan bikin dapur kita kayak kelihatan berantakan. Jadi usahakan gitu ya teman-teman, kalau misalnya bisa langsung disusun ya udah langsung disusun. Tapi kalau aku itu biasanya memang nggak langsung aku susun ya, karena aku harus nunggu dulu airnya itu agak sedikit tiris, baru aku masukin ke lemari piring. Karena kalau enggak itu pasti lemari piring aku tuh bakal karatan. Padahal aku tuh udah lama banget berencana pengen diganti keranjang ya teman-teman, tapi sampai sekarang itu belum juga kebeli ya teman-teman. Ya Allah, entahlah ya teman-teman. Mungkin karena aku memang nggak menjadikan itu prioritas ya. Jadi kadang itu pas udah nemu pun nggak aku beli gitu teman-teman, karena kadang itu suka nggak ingat gitu ya. Karena memang aku nggak menjadikan keranjang itu skala prioritas yang harus aku beli. Padahal mah kayak di Shopee juga aku yakin pasti banyak ya. Tapi ya udahlah ya teman-teman, biarkan aja lah dulu ya. Karena kayak sekarang ini tuh aku lagi mumet teman-teman untuk mikirin beli-beli perintilan gitu ya. Karena kalau misalnya beli perintilan, biasanya aku itu suka ngambil dari gaji aku di YouTube gitu. Misalnya aku gajian, ntar aku ambil 100.000 buat beli perintilan gitu teman-teman, atau sesuatu yang aku pengen. Tapi kan sekarang ini kan aku lagi prepare buat pulang kampung gitu, jadi aku dahuluin itu dulu. Insya Allah sih next habis lebaran gitu ya teman-teman, kalau misalnya aku gajian, pengen banget sih setiap gajian itu bisa nambah perintilan baru ya. Amin, pokoknya doain deh teman-teman. Karena sebagai ibu rumah tangga gitu ya, kita itu pasti akan merasa senang, merasa lebih bersemangat dalam beraktivitas di dapur ketika ada barang-barang baru, apalagi barang itu yang kita inginkan banget. Ya enggak sih teman-teman? Oke, di sini aku lanjutin ya teman-teman buat nyapu di dapur aku ya. Nah, di sini tuh kalau misalnya dapur aku tuh nggak langsung disapu ya teman-teman, itu kadang pasir-pasirnya itu suka banyak berantakan, berserakan di mana-mana gitu ya. Apalagi Pak suami itu kan naruh motor di dapur ya teman-teman. Jadi otomatis kayak pasir dari ban motornya Pak suami gitu ya, itu pasti bakalan nempel di karpetnya gitu ya. Nah, kalau keinjek pasti bakalan ke bawah kemana-mana gitu ya untuk si pasirnya. Oke, alhamdulillah teman-teman, bersih-bersih dapur udah bersih, udah beres gitu ya. Terus di sini tuh untuk air yang aku masak tadi juga udah mendidih nih teman-teman. Langsung aja di sini tuh aku mau salin dulu airnya nih ke dalam termos dan juga ke dalam teko kaca aku itu ya teman-teman. Nah, aku tuh kalau misalnya ngerebus air buat ngisi termos itu tuh 2 hari sekali ya teman-teman, jarang banget sih setiap hari. Kalau apalagi kayak sekarang itu bulan puasa gitu kan, kayak aku kan nggak ngopi di siang hari gitu. Tapi kalau aku tuh udah kayak ngopi gitu, nah itu biasanya bisa tiap hari sih teman-teman, karena ya airnya tuh bakalan cepat habis. Dan terkadang juga ya teman-teman, aku tuh juga suka minum itu pakai air hangat gitu ya, makanya kadang airnya cepat habis. Tapi kalau nggak mah airnya itu lumayan awet ya, bisa buat 2 harian gitu. Oke deh, lanjut. Di sini tuh lipatan pakaian aku udah bener-bener banyak banget. Ini tuh lipatan pakaian 2 hari ya teman-teman. Aku kan nyuci itu setiap hari ya teman-teman, tapi ngelipat pakaian kan nggak setiap hari gitu. Jadi ya otomatis pakaian-pakaian aku pasti bakalan banyak. Nah, ini kalau kalian salvok ya teman-teman sama baju yang lagi aku lipatin, ini adalah baju kemeja Pak suami yang baju kapelan kami itu ya teman-teman. Tapi di sini tuh kenapa aku lipat lagi, tapi aku nggak ada nyuci karena memang baju ini tuh kemarin habis dibawa ke tukang jahit gitu ya teman-teman, dikecilin gitu untuk di bagian lengan, karena memang di bagian lengan itu terlalu besar gitu ya dan agak sedikit kelihatan kedodoran. Makanya kemarin itu tuh sedikit dipermak gitu ya teman-teman untuk bajunya Pak suami.
Ini tuh pas aku ngelipat pakaian, anak-anak itu udah tidur siang ya teman-teman. Aku tuh tadi pengen tidur siang gitu ya, tapi karena ngelihat pakaian ini udah numpuk banyak, aku tuh jadi ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak tenang gitu. Makanya aku putusin, ah ya udahlah ya aku nggak tidur siang gitu. Aku mau ngelipat pakaian ini aja gitu ya. Karena kalau misalnya pakaian itu makin dibiarin, dia itu bisa beranak pinak teman-teman. Oh ya teman-teman, aku tuh seneng banget ya kalau udah bacain komennya kalian. Katanya itu Bunda Twin kalau ngelipat pakaian itu pasti rapi banget ya. Sebenarnya nggak juga sih teman-teman. Aku tuh memang kalau ngelipat pakaian ya kayak gini ya. Karena kan aku nggak nyetrika. Jadi aku usahain ya kayak serapi bisa yang aku bisa lah gitu teman-teman, serapi yang aku bisa gitu maksudnya. Kalau misalnya pas aku, apa ya, kayak, memang pakaian itu tuh memang pakaian-pakaian yang susah buat rapi, kadang juga nggak rapi teman-teman. Cuman kalau misalnya pakaian-pakaian aku ini semuanya sih, nggak ada yang terlalu susah-susah banget buat dilipat. Jadi ya alhamdulillah lumayan kelihatan rapi gitu, walaupun nggak disetrika. Tapi memang ada teman-teman beberapa baju-baju kayak baju kemejanya Pak suami yang ini, itu kalau misalnya Pak suami itu mau pergi tuh wajib disetrika ya. Karena kalau nggak disetrika itu pasti beneran kelihatan banget kusutnya gitu ya teman-teman. Dan kadang itu kalau misalnya Pak suami pakai baju yang agak kusut gitu, aku jadi ngerasa malu teman-teman. Aku tuh suka marah gitu ya sama Pak suami, nyari baju yang lain aja gitu yang nggak terlalu kusut gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya suami kita itu kayak bajunya itu kayak kusut gitu ya, kayak nggak enak gitu loh teman-teman kita ngelihatnya. Tapi kalau kita yang kusut mah nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan suami gitu. Nah, di sini tuh lipatan pakaian aku kelihatan banyak karena kan aku juga ada nyuci spray ya teman-teman. Jadi itu kelihatan banyak ya, walaupun aslinya mah juga memang banyak gitu ya. Tapi ya di sini tuh memang lebih kelihatan banyak gitu karena memang ukuran spray ini kan gede gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, aku tuh sekarang tuh sudah seneng banget gitu ya kalau misalnya udah mau ngelipat-ngelipat pakaian itu tuh udah enak di luar ya, karena kan aku udah punya tikernya tuh lumayan lebar gitu ya. Kalau sebelumnya tuh kan tikernya itu robek gitu ya teman-teman, jadi kalau sekarang itu tikernya ini tuh lebar gitu ya, terus juga masih baru, jadi kayak masih enak gitu ya didudukin, masih empuk. Nah ini juga pas aku ngelipatin pakaian teman-teman, lumayan banget anginnya di luar ini tuh bikin aku ngantuk. Jadi setelah aku ngelipat pakaian itu sebenarnya aku tuh langsung buat tidur gitu ya teman-teman. Nggak tidur sih, cuman kayak baring-baring gitu. Enak banget rasanya teman-teman baring-baring di teras ini ya, karena teras ini tuh kayak apa ya, kayak dia itu kan terbuka gitu ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener enak banget baring-baring di sini. Tapi aku tuh bilang ke Pak suami gitu ya, nanti kalau misalnya ada rezeki pengen beli kipas angin teman-teman yang bisa dibawa ke luar ini gitu ya. Jadi pas misalnya di rumah itu panas gitu ya, aku pengen tidur siangnya itu di luar gini kayaknya lebih enak gitu. Karena terkadang tidur di dalam rumah itu ya teman-teman bener-bener panasnya itu cetar banget gitu ya. Bener-bener panas banget gitu, sampai kadang itu ya habis bangun tidur itu sampai baju tuh ngerasa tuh basah teman-teman saking panasnya. Dan mohon maaf ya teman-teman, di sini tuh aku kelihatan banyak megang-megang handphone karena di sini tuh aku sekalian nyambi gitu ya teman-teman buat balasin chat yang ada di WA gitu ya. Kadang aku kan suka ada ini ya teman-teman, ada grup gitu ya. Jadi kadang tuh suka chattingan gitu sama teman-teman di grup. Nah, di sini tuh pakaian anak-anak ini tuh sebenarnya udah nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena memang sebagian pakaian anak-anak itu udah langsung aku pakein ke mereka gitu ya. Misalnya mereka ini pipis gitu ya, udah aku ambil pakaiannya itu atau celananya itu dari sini teman-teman. Biar apa ya, biar berkurang aja gitu ya lipatan pakaian aku. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaiannya itu yang banyak juga kayak aku? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah banyak pakaian kayak gini tuh ya teman-teman, bener-bener harus gercep ya teman-teman, diberesin, karena kalau ditumpuk-tumpuk dia itu malah tambah banyak dan malah tambah bikin mager gitu loh buat ngebersihinnya, maksudnya ngeberesinnya. Tapi kalau aku ya teman-teman, walaupun ngelipat pakaian itu memang nggak terlalu capek, tapi beneran deh ya, kalau misalnya nggak bener-bener aku luangkan waktu aku buat ngelipat pakaian itu kayak bener-bener mager banget gitu loh mau megangnya. Nggak tahu kenapa gitu, padahal sebenarnya ini tuh bukan kerjaan yang berat ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa itu magernya, masya Allah luar biasa banget deh buat ngelipat pakaian ini.
Oke, alhamdulillah nih teman-teman udah beres lipatan pakaian aku. Langsung aja di sini aku mau susun. Takutnya nanti kalau misalnya aku nggak langsung susun ke dalam lemari, aku keburu mager gitu ya. Jadi ya di sini tuh mumpung masih semangat gitu ya, aku beresin dulu lah ya pakaian ini semuanya ke dalam lemari. Baru setelah ini tuh aku istirahat gitu ya teman-teman. Mumpung anak-anak itu masih tidur. Jadi kalau misalnya anak-anak itu tidur, akunya juga nyaman ya teman-teman, mau baring-baring sambil nyicil-nyicil ngedit-ngedit, atau terkadang itu hanya sekedar scroll-scroll Instagram gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah baring-baring gitu, kalau misalnya memang waktunya masih panjang aku ya tidur, tapi kalau misalnya waktunya itu kayak tinggal bentar lagi tuh udah mau ngeburuin masak gitu ya, biasanya aku nggak tidur teman-teman, karena takutnya ntar kebablasan gitu ya. Oke deh teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.